Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam hari ini kita percepat makan kita sebelum maghrib, di mana biasanya kita sudah maghrib kita makan. Karena malam hari ini Abi tidak keluar mengisi acara karena cuaca tidak mendukung di luar, kata orang. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan untuk kita pakai dan kita amalkan setiap hari. Untuk itu mohon diperhatikan dan jangan sampai tidak didengarkan. Coba perhatikan yang melengos-lengos itu. Bisa memperhatikan. Yang pertama dulu, bahwa di antara yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah untuk kita wiridkan dan kita lazimkan melakukannya serta mengucapkannya, apa yang disebut dengan azkarun naum, zikir-zikir, doa-doa, surah-surah tertentu yang akan kita baca ketika akan tidur. Kita tahu bahwa tidur itu adalah saudara mati. An-naumu akhul mauti. Tidur itu adalah saudaranya mati. Bahkan dikatakan juga tidur itu kematian kecil. Kematian besar adalah memang mati itu sendiri. Kenapa disebut dia dengan saudara mati? Karena orang yang tidur juga letakkan. Karena orang yang tidur adalah dia tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak merasakan apa-apa, dan juga tidak memikirkan apa-apa. Sebab ketika itu rohnya sedang di luar. Lalu kenapa kita tidak mendengar, tidak melihat, bahkan tidak bisa membauni sesuatu, atau tidak merasa, karena roh tidak berada di badan. Sama dengan mati, orang mati juga tidak tahu apa-apa, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasa apa-apa, karena rohnya juga di luar. Bedanya, orang yang tidur, rohnya di luar sementara. Ketika kapan Allah izinkan untuk kembali ke jasad, hidup dia, bangun dia. Kita yang mati atau orang tua kita, keluarga kita yang mati, rohnya di luar. Sampai satu saat nanti roh itu dikembalikan lagi ke jasad, tapi jasad baru, hidup lagi. Kapan hidup lagi setelah mati? Di hari akhirat. Kapan hidup kita setiap hari? Pagi hari. Itu makanya pagi hari ketika bangun tidur kita baca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana, yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati.
Karena tidur itu mati namanya. Arti menghidupkan apa? Yang telah mengizinkan ruh kita yang semalam berada di luar masuk kembali ke jasad, lalu kita terbangun, terjaga, hidup lagi. Namanya ahyana. Ketika akan tidur kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Dalam suatu riwayat hadis berbunyi Bismikallah amutu wa ahya. Didulukan matinya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Tapi yang populer kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Bismika ya. Nah, karena tidur malam hari kita mati, tidak tahu apa-apa, maka sangat penting kita berzikir, berdoa, memohon penjagaan, pemeliharaan secara khusus kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak merasa apa-apa. Ruh kita sedang berada di luar. Maka diajari kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita membaca surah-surah tertentu, doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu. Di antara hikmahnya adalah antara lain agar kita akhiri hidup kita dengan berserah diri kepada Allah. Sekaligus andaikan kita mati semalam itu tidak hidup-hidup lagi, kita mati dalam keadaan telah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Juga siapa yang merutinkan zikir, doa atau baca surat ketika akan tidur, dia dijaga, dia dipelihara, dia dilindungi oleh Allah. Bahkan Allah menugaskan malaikat khusus untuk menjaga orang ini. Dengan catatan kita ada melakukan adab-adab, antara lain membaca zikir, ayat dan doa tertentu. Ya. Kalau tidak dibiasakan berat. Kalau tidak dibiasakan, tidak kita latih diri kita, berat. Makanya kita latih, kita biasakan diri kita. Abi tidak tahu laki-laki, tapi yang perempuan Abi dengar ada merutinkan membaca azkarun naum. Alhamdulillah. Laki-laki barangkali ada. Nah, di antara sekian banyak yang akan kita baca, ada beberapa saja yang kita sebutkan, tapi kita jelaskan maksudnya, kandungan isinya, apa faedah manfaatnya. Di dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Qalaqil. Qalaqil, Qaf, Lam Alif, Qaf dan Lam, Qalaqil. Qalaqil, Al-Qalaqil adalah surah-surah yang diawali dengan Qul. Surah-surah yang diawali dengan Qul. Di dalam juz amma ada 4 surah. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Namanya Qalaqil. Coba semuanya, Qalaqil. Laki-laki mana surahnya? Qalaqil. Surah yang diawali dengan Qul. Qul itu perintah.
perintah agar kita ucapkan. Ya, perintah agar kita ucapkan. Juga untuk kita sebutkan. Juga untuk kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun, untuk kita sebutkan kepada orang kafir agar mereka tahu apa prinsip kita. Apa keyakinan kita? Apa pegangan kita? Dan apa yang harus kita pertahankan dalam hidup ini agar mereka tahu itu privasi kita, jangan diganggu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, aku tidak akan menyembah. Itu prinsip harus diucapkan, dikatakan kepada orang. Paham? Ada apa? Apa? Dengarkan. Hari Sabtu kemarin ada teman antum yang bertanya, bagaimana cara memuliakan guru? Tidak akan pernah berbekas ilmu yang disampaikan guru dan tidak ada berkahnya, manfaat, faedah dan gunanya kalau kita tidak menyimak. Jadi yang pertama apa? Menyimak. Menyimak itu bahasa Arab sima namanya. Apa? Simak. Semuanya baca laki-laki. Simak. Di bahasa kita kan menyimak. Kalau antum tidak menyimak atau mesimak, tidak masuk. Ini supaya berkah, supaya berfaedah, supaya manfaat, berguna, bisa dipakai. Perhatikan apa yang disampaikan guru. Yang belakang. Itu yang pertama ya. Apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang tiga lagi disebut juga dengan al-mu'awwizat. Yang tiga lagi itu qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Namanya, coba iringkan Nabi, al-mu'awwizat. Mu'awwizat. Mu'awwiz. Zal. Jadi al-mu'awwizat 3 buah surat. Arti al-mu'awwizat itu adalah 3 buah surat yang dibaca untuk agar supaya kita dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah. Itulah namanya 3 surah yang dirutinkan kita membacanya agar kita dipelihara, dijaga, dilindungi. Apa namanya? Sudah nama lagi, apa lagi? Mu'awwizat. Yang 2, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, namanya mu'awwizatain. Baca. Mu'awwizatain. 2 buah surat yang kita baca untuk memohon, meminta agar kita dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah. Keempat surah itu kita disunnahkan membacanya setiap malam akan tidur. Qul ya ayyuhal kafirun dinilai 1/4 Al-Quran. Berapa?
Bukan berarti dibaca 4 kali sama dengan membaca Quran, enggak. Nilainya, kandungan isinya. Qul huwallah dinilai sepertiga Al-Quran. Kita lebih khususkan kepada 3. Nah, perhatikan yang 3 ini. Nanti habis suruh ke depan siapa yang tidak konsentrasi, disuruh praktekkan di depan. 3 buah surat. Yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Falaq, yang ketiga An-Nas disebut dengan muawwidzat. Mim, Ain, waw bertasydid, zal, alif dan ta, muawwidzat. Ketika akan tidur, digabungkan 2 telapak tangan, semuanya laki-laki. Gini, dihimpun, digabungkan 2 telapak tangan. Perempuan juga, Febi nak lihat perempuan, laki-laki saja. Sudah semua? Sudah? Ditiup. Diulangi, tiup. Setelah itu bacakan 3 buah surat tadi. Diawali dengan a'udzubillah, bismillah, qul huwallah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Lalu sapukan ke seluruh tubuh, dimulai arah kepala, wajah, terus bagian depan, semuanya. Tengku, semuanya, buka peci. Abi tidak main-main, ini belajar, tak main-main, buka pecinya. Abi buka peci juga. Yang tidak buka peci, Abi tanggalkan peci ke sana. Sapukan kepala, terus ke bawah. Bagian depan semua, mana yang bisa dijangkau. Tidak ada yang bicara. Saya tidak berkelakar. Biasa tidak menghargai guru. Ini jadi anak. Semuanya ulang. Saya tidak arena main-main, ini belajar untuk diamalkan, dipakai. Fahim? Ulang lagi semuanya ini. Tiup. Baca bersama-sama. A'udzubillah. Qul Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sapukan ke kepala, terus ke wajah, bagian depan tubuh. Sambil duduk saja, terus ke kaki. Saya tidak berkelakar sampai ke ujung kaki.
dan sampai mana yang bisa dijangkau oleh tangan bagian belakang. Fahim tuh? Bisa dipahami? Diulang 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Seperti tadi diulang. Terus semua. Sebelum tidur. Jangan ketika sudah berbaring. Selagi masih duduk atau akan tidur. 3 kali. Kenapa? Gunanya, hikmah rahasianya itu sebagai tameng. Sebagai perisai, sebagai pelindung yang melindungi, menamengi, memerisai diri kita semuanya dari setan, daripada jin-jin jahat, dan daripada makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu. Sebab kita akan tidur mati namanya. Ditiupkan dulu. Bacakan ke sini. Ketika membaca itu bukan ke sana melihat. Bacakan ke sini. Seakan-akan berkumpul semua ayat itu. Qul huwallahu berapa ayat? 3. Al-Falaq berapa ayat? 5. An-Nas berapa ayat? 6. Berapa jumlahnya? Berapa belas? 14 ayat itu kita sapukan semua. Fahim tuh? Kalau kita logikakan, andaikan nanti minyak dia, atau balsem dia, atau apa saja kita sapukan semua, sehingga kulit kita tertutup dengan itu. Tapi ini bukan minyak, ini bukan balsem. Cuma gambarannya seperti itu. Sehingga badan kita semuanya dilindungi oleh 14 ayat. Tidak mampu, tidak bisa setan untuk mengganggu kita. Dengan syarat itu kalau dibaca dengan sungguh-sungguh, serius, penuh harap dan yakin percaya. Tamengnya begitu. Berapa kali? 3 kali. Mudah-mudahan nanti malam bisa dilaksanakan. Amin. Kalau kita sakit berbeda. Jika sakit, 3 buah surat itu juga yang kita baca. Tapi bacakan dulu kepada telapak tangan, baru ditiup. Itu bedanya. Coba bedakan ini. Jika akan tidur, dihimpun 2 telapak tangan, ditiup dulu, baru dibacakan ke telapak tangan itu. Lalu bawa ke seluruh tubuh. Kalau kita sakit, bacakan dulu, baru ditiup. Letakkan di tempat mana yang sakit. Ada paham maksudnya? Kalau kita sakit, 3 buah surat itu juga yang namanya Al-Mu'awwizat. Baca dulu, setelah itu baru ditiup. Setelah ditiup, letakkan, tempelkan di mana tubuh kita yang sakit.
diruqyah dengan itu. 3 kali juga, iya. Bukan ke seluruh tubuh. Jadi beda, akan tidur, kita himpun telapak tangan, ditiup dulu baru dibacakan. Bawa ke seluruh tubuh. Yang pertama namanya ikhlas. Kepada Allah, tempat kita meminta as-samad, tempat mengadu, tempat memohon, tempat curhat, tempat bergantung, tempat tumpuan tujuan semua makhluk, namanya as-samad. Qul huwallahu ahad. Allah itulah satu-satunya. Tempat kita memohon, tempat meminta, tempat mengadu, tempat bersandar, tempat bertumpu, tempat kita curhat, tempat kita berharap, nama samad. Ke sana kita meminta. Yang kedua, kita berlindung, memohon perlindungan kepada Rabbil Falaq, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Apa saja kejahatan makhluk yang dicipta, kita berlindung kepada Allah melalui ayat itu. Karena semua makhluk tidak akan bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun juga, kalau raja di rajanya itu Allah Rabbul Alamin, Rabbul Falaq, tidak mengizinkan. Kalau An-Nas, spesial kita mohon perlindungan kepada Allah daripada jin dan syaitan. Sebagusnya berwudu terlebih dulu. Siapa yang berwudu sebelum tidur, walaupun batal nanti itu lain masalah, berwudu akan tidur, ada malaikat spesial yang ditugaskan dan bertugas untuk menjaga kita di balik pakaian kita. Cuman jangan dikhayalkan pula malaikatnya. Malaikat itu berdoa kepada Allah. Ini kalau berwudu, kita mintakan kepada ustaz-ustaz kita nanti agar mengingatkan murid-murid kita, karena ada pengeras suara. Mari yang akan tidur berwudu terlebih dahulu. Mereka patuhi atau tidak mereka patuhi, yang jelas kita ajak mereka. Kita sudah berpahala, mendapat fadilah, keutamaan, karena sudah mengingatkan hamba-hamba Allah. Membata tahiran, siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci dia. Membata tahiran, siapa yang tidur dan bermalam di malam hari dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malak, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Maksud dalam pakaiannya itu adalah di balik pakaiannya ada malaikat. Falam yastaiqiz illa qalal malak, tidaklah dia terjaga tersentak bangun. Malaikat-malaikat yang bersamanya itu berdoa, Allahumma fil li 'abdika fulan, ya Allah ampunkan hambamu si anu ini. Fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan suci. Ada paham? Ada mengerti? Berwudu kita akan tidur sebagaimana wudu akan salat. Kalau habis sisa ini tidak batal, jangan wudu lagi. Pertahankan saja wudunya. Kemudian kita tidur dengan membaca surat-surat. Tidak pun semua surat-surat yang dianjurkan kita baca. Paling tidak
Paling tidak kita baca 3 buah surat. Apa namanya? 3 kelompok surat. Al-Mu'awizat, ayat kursi, dan 2 terakhir surat, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Paling tidak, tidak usah baca. Surah Al-Muluk tidak dapat, tidak usah baca. Surah As-Sajadah tidak usah baca. Al-Waqiah juga tidak bisa baca. Tapi paling tidak itu jangan tidak dibaca. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat ada bersama dia. Tidak kita bergerak, tidak kita tersentak, tidak kita bangun, malaikat itu memintakan kepada Allah, ya Allah ampuni orang ini. Karena dia tidur dalam keadaan suci. Lebih-lebih kita gabungkan 2 suci. Suci pertama, suci lahir. Suci kedua, suci batin. Suci lahir daripada hadas dan najis. Suci batin, suci daripada dosa. Maka disukai kita beristighfar sebelum tidur. Tobat sebelum tidur, memaafkan siapa saja sebelum tidur. Supaya kita suci lahir dan batin. Kalau tidak dibiasakan, berat. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak berat. Tidak berat. Tinggal membiasakan. Kemudian, kita juga disunnahkan membaca ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi itu, siapa yang bacanya akan tidur di malam hari. Maka senantiasalah dia berada dalam penjagaan, pemeliharaan dan perlindungan Allah. Dan setan tidak akan bisa mendekatnya sampai pagi hari. Itu penerangan bahwa siapa yang baca ayat kursi, dia akan senantiasa dalam penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Allah sampai pagi dari segala kejahatan, termasuk daripada kejahatan setan. Karena ayat kursi itu mengandung 16 nama-nama Allah. Tidak ada satu surat pun dalam Al-Quran yang mengandung atau yang menunjuk kepada Allah sebanyak ayat kursi. Apa ayat kursi? Berarti siapa yang membaca ayat kursi berarti dia telah menyebut, meminta, memohon kepada Allah melalui nama-namanya yang 16 tercantum dalam surat itu. Siapa yang menangkap, siapa yang paham, alhamdulillah. Siapa yang tidak, sekedar untuk tahu saja. Ayat kursi, ayat keberapa? 255 surat. Coba simak. Ya. Coba simak. Yang pertama Allah. Hitung ya. Allah. Yang kedua la ilaha illa. La ilaha illa hu. Yang kedua hu. Yang berikutnya Al-Hayyu. Sudah berapa? Lalu Al-Qayyum. 4. La ta'khuduhu. Hu. Nya. Nya itu apa? Nya. Nya Allah. Sinatu wala naum. Lahu. Baginya. Nya siapa? Nya Allah. Sudah berapa?
Hah? 6. Ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya. Nya Allah. Illa biznihi. Hi. Apa tu hi? Nya. Sudah berapa? 8. Ya'lamu. Ada damir situ hu. Huwa. Ya'lamu. Dia. Dia mengetahui. Dia siapa? Dia Allah. Berapa? Wala yuhitu bi syai'in min ilmihi. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Illa bima syaa. Kecuali dengan apa yang syaa, dia kehendaki. Dia siapa? Dia Allah. Sudah berapa itu? Berapa? 11. Wasi'a kursiyuhu. Kursinya. Sudah berapa? 11, 12. Wala ya'uduhu, tidak memberatkannya. Berapa? 13. Hifzuhuma, dia memelihara keduanya. Berapa? 14. Wahwa, berapa? 15. Aliyu, 16. Azim, 17. Itu yang mengatakan 17. Yang mengatakan 16, hifzuhu tidak masuk. Memelihara keduanya, tidak disebutkan siapa. Jadi ada 16 atau 17 kata yang menunjuk kepada Allah. Maka siapa yang membaca ayat kursi akan tidur, berarti dia telah memohon, meminta, mengadu, berdoa kepada Allah. Yang di dalam ayat kursi itu ada 17 kata yang menunjuk kepada Allah. Diawali dengan Allah, diakhiri dengan azim. Paham tu? Mudah-mudahan sebagian besar kita paham. Inilah surat yang ditakuti oleh setan, lumer setan. Bagaikan garam kena air. Bagaikan meleleh, plastik dibakar meleleh, atau bagaikan lilin yang meleleh ketika mendengarkan ini. Itulah keutamaan ayat kursi. Ya, maka bacalah ayat kursi. Tapi bacalah sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan berolok-olok. Karena itu ayat yang agung, ayat yang istimewa. Ada yang mengatakan ayat kursi itu 3, bukan 255 saja, termasuk 256 dan 257. Ayat kursi itu mujarabnya, berkahnya, faedahnya, manfaatnya, apabila kita baca, kita pahami dan kita yakini. Kalau digantung-gantung saja enggak. Digantung-gantung saja di dinding, semut enggak takut. Cecak juga enggak takut. Berapa tu? 2. Ya, 2. Yang pertama al-mu'awwizat. Yang kedua ayat kursi. Yang ketiga, 3 saja. Yang tidur bangunkan. Bangunkan saja, diizinkan membangunkan. Ini belum masanya tidur. Belum masanya tidur. Yang ketiga, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di malam hari, setan tidak akan menghampirinya selama 3 hari. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di malam hari, setan tidak akan datang menghampiri rumahnya atau di mana dia berada 3 hari ke depan.
Perhatikan. Tidak akan paham kalau antum ketawa-ketawa dan melolok. Ya, ada paham? Yang belakang sana, ada paham? Ada. Kalau tidak mampu, tidak sempat membaca surat Baqarah, paling tidak 2 ayat kafatahu. 2 ayat terakhir ini sudah memadai dan sudah mencukupi daripada dia tidak baca sama sekali. Sudah memadai. Ada 3 penafsiran ulama yang masuk dengan memadai mencukupi. Kita ambil yang satu ini. Tidak bisa baca surah Al-Baqarah semuanya. Paling tidak sudah baca ayat kursi dan 2 ayat terakhir. Amanar rasulu. Coba kita baca bersama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi bagus, berarti hampir semuanya dapat. Yang tidak menggerak mulutnya tapi pura-pura bergerak, itu tanda dapat. Nampak David tadi, ada yang pura-pura tapi tidak seirama dengan yang lain, berarti dia pura-pura. Atau pura-pura menekur. Nanti entah bagaimanalah ustaz-ustaz kita nanti ini untuk supaya dapat bagi mereka 2 ayat terakhir ini. Apakah dimasukkan dengan syarat akan pulang nanti atau bagaimana? Atau syarat kunjungan? Terserahlah. Yang penting dapat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Siapa yang membacanya sudah mencukupi, sudah memadai. Memadai ayat itu untuk menjaganya, menampinginya, melindunginya, memeliharanya semalam itu dari segala hal. Andaikan datang juga yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, atau diganggu kita oleh setan, atau datang mimpi-mimpi menakutkan, atau mimpi-mimpi jelek, pertanda kekuatan kita lemah. Zikir, doa dan bacaan-bacaan kita barangkali kurang mantap, kurang serius, kurang bersungguh, atau keyakinan kita tidak kuat, atau kepasrahan kita kepada Allah tidak teguh, tidak kokoh, maka orang itu akan dipermainkan oleh setan dalam tidurnya. Setelah kita berzikir, berdoa, membaca surah-surah tertentu, andai datang juga mimpi jelek, mimpi menakut-nakutkan,
tersentak kita bangun, nafas sesak, masih teringat gangguan dalam tidur, meludahlah ke kiri 3 kali tanpa air liur. Kemana? Kemana meludah? Ke kiri. Baca a'udzubillah, robah posisi tidur. Lebih bagus berwuduklah dan salatlah. Kalau tidak, 3 itu saja. Meludah ke kiri 3 kali, baca a'udzubillah, robah posisi tidur. Kalau tidak mau tidur lagi, zikir banyak-banyak, baca la ilaha illallah banyak-banyak. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena di rumah kita juga banyak jin-jin dan setan-setan. Ada yang baik, ada yang buruk. Disukai kita akan tidur tu jangan banyak cerita, banyak tertawa, banyak berkelakar. Ini yang paling susah bagi laki-laki. Sedang belajar ini susah, serius. Ada saja yang dipegang, dikaca, diganggu. Ya. Abi nasihatkan kepada antum semua, penyebab orang banyak tidur, suka tidur itu adalah makannya banyak. Serius. Itu kata Nabi dan juga kata pakar-pakar. Kita tidak perlu kata pakar, tapi kata Nabi begitu. Orang yang ingatannya makan saja, banyak pula makan, akan mengganggu kepada saraf tidurnya. Bayangkan, baru saja belajar tidur, baru saja duduk tidur, ketika bermain tidak tidur. Ini nanti malam, hindari berkelakar, bermain-main, bergelut-gelut, berteriak-teriak akan tidur. Belajar. Akhirilah hidup kita di siang hari dengan tidur. Tapi sebelum tidur itu, tutuplah dengan ucapan-ucapan, zikir-zikir, bacaan-bacaan, doa-doa kepada Allah, supaya kita tidur dalam keadaan bersih dan baik. Sebenarnya zikir akan tidur itu kan banyak. Cuma yang kita sebutkan itu dulu. Jangan lihat jam, Abi juga terdengar jamnya. Abi juga terdengar jam. Karena jam Abi lebih mahal daripada itu. Ya Tengku. Ini 1 miliar kurang belinya ini. 1 miliar kurang belinya. Itu belinya kurang 1 juta. Mana yang mahal itu? Nah, kesimpulan, coba dengar kesimpulan. Mudah-mudahan apa yang Abi jelaskan malam hari ini bermanfaat, berfaedah dan terpakai dalam kehidupan kita setiap malam. Lakukanlah, kerjakanlah, amalkanlah dengan serius dan sungguh-sungguh. Lalu ajarkanlah kepada siapa saja. Kalau kita jadi guru, ajarkan kepada murid. Kalau kita jadi orang tua, nanti ajarkan kepada anak-anak. Kenapa begitu? Karena itu perintah. Itu perintah. Kemudian yang kedua, di antara sekian banyak surah-surah, kenapa ada suara?
Di antara sekian banyak surah-surah yang kita dianjurkan untuk membaca akan tidur atau di malam hari, ada yang panjang seperti Al-Waqiah atau Tabaraka atau Sajdah dan lain-lain sebagainya. Paling tidak yang pertama ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian Al-Mu'awwizat. Faham itu? Sama-sama kita baca ayat itu seluruhnya, sama-sama putra dan putri. Bisa? Baru kita akhiri. Kita awali dengan ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dan Al-Mu'awwizat. 1, 2, 3. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun amanar rasulu kullun laha ma kasabat wa 'alaiha ma Rabbana 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 Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri membaca doa kafarah majlis bersama-sama. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.